皆さんこんばんは。今日も教室へようこそ。今日はみんなの日本語第30課を勉強します。仕事や勉強はどうですか? Seperti biasa, kita akan belajar vocabulary-nya terlebih dahulu. Kita baca satu persatu. Yang pertama ada harimas, artinya menempelkan. Yang kedua, kakemas, menggantungkan. Kazarimas, menghiasi. Terus ada narabemas, artinya menata. Uemas, menanam. Modo shimas, mengembalikan. Matomemas, artinya merangkumkan. Shimaimas, menyimpan. Kimemas, artinya menentukan. Yoshu shimas, artinya belajar, mempersiapkan. Fukushu shimas, artinya belajar, pengulangan. Sono mama ni shimas, membiarkan begitu. Selanjutnya Jigyo artinya kelas. Jugyo artinya kelas pelajaran. Kogi, kuliah. Mitinggu, rapat. Yote artinya acara. Oshirase, pengumuman. Gaido, buku, artinya di luar. Buku petunjuk. Kalender. Posuta, plakat atau poster. Yoteihyo, jadwal acara. Gomi bako, artinya tempat sampah atau tong sampah. Ningyo, boneka atau orang-orangan. Kabing, artinya vas. Kagami, cermin. Ini hikadashi, laci. Selanjutnya Gengkang, ruang depan. Roka, artinya koridor atau gang. Selanjutnya kabe, artinya dinding ataupun kolam. Kabe artinya dinding. Ike artinya kolam. Motono, tokoro artinya tempat semula. Mawari, sekitar. Manaka, tengah. Masuk. Sumi, artinya pojok atau sudut. Mada, artinya masih. Selanjutnya masuk ke vocab yang baru. Yang pertama riku, artinya ransel. Hijo bukuro artinya kantong darurat. Hijoji, saat darurat. Seikatsu shimasu, artinya hidup. Kaichu dengto, artinya center. Nani doka atau nani doka atau nani
koma nani-nani doka. Nani-nani toka, koma nani-nani toka. Artinya nani-nani atau nani-nani seperti itu. Yomimono selanjutnya. Ada marui, artinya bundar atau bulat. Aru, artinya aru nani-nani, artinya suatu nani-nani. Selanjutnya, yumeo mimas, bermimpi. Ureshi, senang. Iya, dalam kurung nah, tidak senang ataupun tidak suka. Suruto, kemudian mega, tememas, bangun atau sadar. Selanjutnya, kita akan membaca kata-kata referensi dan informasi atau hijo no bai. Apabila saat darurat. Yang pertama, gising no bai. Gising no bai. Apabila saat gempa bumi. Yang pertama, sonae gatai setsu. Yang penting adalah persiapan. Yang pertama, kago ga tao renai yo nishiteoku. Atau mencegah kerobohan perabotan. Shukaki o sonaeru titik mizu wo mizu wo maaf. Takuae teoku, mempersiapkan alat pemadam kebakaran dan mempersiapkan air. Hijo bukuro o yoishiteoku, mempersiapkan kantong darurat. Chiki no hinang basho kakuning shiteoku, mengecek tempat pengungsian di daerah masing-masing. Kazoku chijing yojing to moshi no bai no renraku saki yo kimete yoko. Memastikan dahulu alat kontak saat darurat di antara keluarga ataupun kenalan. Keluarga, teman, atau keluarga, kenalan, dan teman. Selanjutnya, yang nomor 2, manichi jising ga okita bai. Apabila terjadi gempa bumi. Jobuna teburu no shita ni moguro. Berlindung atau melindungi diri di bawah meja yang kuat atau kokoh. Ochitsui te hiyo shimetsu. Ini artinya mematikan api dengan tenang. Doa o shite dekuchi no kake apa?
pakai membuka pintu demi memastikan keselamatan. Awatete sotoni tobidasanai. Tidak keluar dengan tergesa-gesa. Selanjutnya yang jising. Jising ga okimattara apabila gempa bumi berhenti. Tadashi joho o kike dalam kurung yamekuzu kakeku zure tsunami ni syoi. Mendengarkan informasi yang tepat atau dalam kurung memperhatikan himbauan gunung longsor, tebing longsor, dan tsunami. Terus yang keempat, hinan suruba aiwa apabila mengungsi. Kurumao kurumao sukawazu kanara aruite. Tidak memakai mobil tetapi berjalan kaki. Selanjutnya, taifuno bai apabila terjadi angin topan. Yang pertama, joho kiku mendengarkan informasi cuaca. Ie no mawari no tengkeng pengecekan sekitar rumah. Radio no denshi no sonaeo mempersiapkan baterai radio. Mizu Kinkyo shokuhin no zumbi. Ulangi. Mizu shokuryohin no zumbi. Mempersiapkan air dan makanan untuk saat darurat. Selanjutnya kita masuk ke materi. Cepat diam-diam. Lagi record. Selanjutnya yang pertama, kata kerja bentuk te arimasu. Ina uke jo pimelan. Aduh. Kata kerja bentuk te arimasu. Kata kerja bentuk te arimasu adalah perbuatan dari seseorang untuk suatu tujuan. Kemudian menyatakan bahwa akibat atau hasil dari perbuatan itu sedang berlangsung. Kata kerja yang digunakan berupa kata kerja transitif. Yang pertama, kata benda. Ni, kata benda dua ga, kata kerja bentuk te arimasu. Contohnya, sukue no ue ni. Memo ga oite arimasu. Di atas meja diletakkan catatan. Jadi ini sudah diletakkan ya. Bukan sedang berlangsung. Sudah diletakkan. Jadi itu merupakan suatu kata kerja yang sudah diperbuat seperti itu. Selanjutnya, karenda ni
Kongetsu no yotei ga kaite arimasu. Pada kalender ditulis rencana bulan ini. Jadi, pola yang pertama itu sesuatu yang sudah dihasilkan dari tindakan yang pernah kita lakukan. Masuk ke yang kedua, ini kata benda 2, wa, kata benda 1. Ini kata kerja bentuk te arimasu. Kata kerja benda 2 diangkat sebagai topik, maka menggunakan kata bantu wa. Contohnya lagi, memo wa doko desu ka? Dalam kurung, memo wa sukue no ue ni oite arimasu. Di mana catatan? Dalam kurung catatan diletakkan di atas meja. Terus kongetsu no yotei wa karenda ni kaite arimasu. Rencana bulan ini ditulis pada kalender. Dalam kurung perhatian. Perbedaan kata kerja antara kata kerja bentuk te imasu dan kata kerja bentuk te arimasu. Yang pertama contohnya, Mado ga shimatte imasu, yang artinya jendela tertutup. Kalau menggunakan pola kerja arimasu, contohnya Mado ga shimatte arimasu. Artinya shimette arimasu. Artinya jendelanya ditutup seperti itu. Seperti kata kerja yang seperti nomor 5 dan nomor 6, jika dipakai kata kerja intransitif dalam kurung shimarimasu dan kata kerja transitif shimemasu yang berpasangan dengan kata kerja bentuk teimasu dan kata kerja bentuk te arimasu. Yang kelima, kata kerja menjelaskan untuk keadaan jendela tertutup, sedangkan pada nomor 6 menyatakan bahwa terjadi keadaan disebabkan dari perbuatan seseorang. Jadi, kalau teimasu itu keadaan atau sedang berlangsung, tidak peduli siapa yang melakukan. Seperti yang contoh ini, Mado ga shimatte imasu, jendela tertutup. Ini kan keadaan atau sedang berlangsung. Bisa tertutup sendiri atau ditutup siapapun atau terkena angin. Jadi tidak begitu ditonjolkan. Tapi kalau yang kedua, te arimasu itu adalah hasil dari tindakan. Jadi fokusnya itu ada pada orang yang melakukan kegiatan tersebut, jadi ada tujuannya. Dengan tujuan seperti itu. Contohnya yang nomor 6 tadi, Mado ga shimette arimasu. Jendela sudah ditutup. Jadi oleh seseorang atau emang ada tujuannya. Misalnya supaya jendela ditutup supaya angin tidak masuk. Seperti itu. Selanjutnya, ini kayak apa aja besek kalau tak lucu ya coba record. Tak yang lucu ya bayang kan cai kan entong mah coba record rekam. Terus kata kerja bentuk te okimasu yang pertama menyatakan bahwa menyelesaikan aksi atau perbuatan yang diperlukan sampai dengan waktu tertentu. Yoko no mae ni kipu wo
okimasu. Sebelum perjalanan membeli karcis. Jadi ini untuk selanjutnya Sugino Kaigimade ni Nanio shite oitara idesu ka? Kono shiryou wo yonde ite kudasai. Apa yang harus saya lakukan sampai dengan rapat berikut? Diharapkan untuk membaca materi ini. Jadi ada menyelesaikan aksi atau perbuatan yang diperlukan. Seperti itu. Selanjutnya menyatakan bahwa menyelesaikan aksi yang diperlukan untuk mempersiapkan pemakaian berikut atau tindakan untuk sementara. Contohnya hasami o sukatara motto no tokori ni madoshite oite kudasai. Jika memakai gunting, tolong kembalikan ke tempat semula. Jadi, menyelesaikan aksi yang diperlukan untuk persiapan pemakaian berikutnya atau tindakan untuk sementara. Selanjutnya ini menyatakan akibat dari mempertahankan suatu keadaan. Contohnya ashita kaigi ga arimasu kara isu wa kono mama ni shite oite kudasai. Karena besok ada rapat, kursinya dibiarkan begini saja. Dalam kurung perhatian, dalam bahasa lisan nani-nani te okimasu sering berubah menjadi nani-nani tokimasu. Jadi dirubah. Jadi selanjutnya soko ni oito ite dalam kurung oite kudasai. Tolong diletakkan di situ saja. Jadi dipakai ketika sesuatu masih berlangsung dan belum selesai untuk mempertahankan suatu keadaan. Selanjutnya, contohnya yang pertama tadi yang nani-nani te arimasu atau hasil dari tindakan doa ga akete arimasu, pintu sudah dibuka. Sukue no ue ni hon ga oite arimasu, buku sudah diletakkan di meja. Howaito bodo ni namae ga kaite arimasu, nama sudah ditulis di papan.
Kabe ni posuta ga watte arimasu, hatte arimasu. Poster sudah ditempel dinding. Reizuko ni jutsu ga irete arimasu. Jus sudah dimasukkan di kulkas. Terus yang lain-lain te okimasu. Tesuto no mae ni benkyou shite okimasu. Belajar sebelum ujian. Ryoku no mae ni hoteru wo yoyaku shite okimasu. Booking hotel sebelum perjalanan. Ashita no tame ni fuku wo youi shite okimasu. Mempersiapkan baju untuk besok. Atau de sukau kara koko ni oite okimasu. Taruh di sini dulu. Selanjutnya samui kara mado shimete okimasu. Jadi tutup jendela dulu agar tidak dingin. Jadi semua itu adalah untuk kata persiapan. Selanjutnya yang nani te oite kudasai. Koko ni namae o kaite oite kudasai. Tolong tulis nama di sini. Doa o akete oite kudasai. Tolong biarkan pintunya tetap terbuka. Shoryu wo yonde kudasai. Tolong baca materi dulu. Kono heya o shoji shite oite kudasai. Tolong bersihkan ruangan. Sukue no oe ni oite kudasai. Tolong taruh di atas meja. Suku yang nomor 3, mada plus bentuk positif yang artinya masih, titik-titik. Contohnya, mada amega fute imasu, masih turun hujan. Dogu wo katazu mashoka. Titik-titik mada sukate imasu kara sono mama ni shite oite kudasai. Apa saya yang membereskan alatnya karena masih dipakai, tolong biarkan begitu saja. Jadi, untuk sesuatu yang masih berlangsung. Contohnya, mada amega fute imasu seperti yang di atas, masih turun hujan. Mada gohan o tabete imasu, masih makan. Mada suku dai shite imasu, masih mengerjakan PR. Mada nete imasu, masih tidur. Mada terebi o mite imasu, masih menonton televisi. Selanjutnya yang toka. Nani toka. Artinya itu digunakan jika memberikan contoh seperti halnya dengan ya. Toka jika dibandingkan dengan ya dalam bahasa lisan dapat digunakan di belakang kata benda terakhir di antara yang disebutkan. Contohnya dona, rep, reposu wo shite imasu ka? Suppotsu wo. So desu ne. Tenisu to ga suiwi toka. Berolahraga apa saja? Apa ya? Tenis atau renang?
Contohnya, pang toka gohang, toka tabemasu, makan roti, nasi, dan lain-lain. Nichiyobi wa eiga toka kaimono toka shimasu. Hari Minggu menonton film, belanja, dan lain-lain. Kudamono wa ringo toka banana toka suki desu. Toka apel, pisang, dan lain-lain. Yasumi no hi wa neru toka game toka shimasu. Hari ini libur, tidur, main game, dan lain-lain. Nya inang kala ya pak. Inang partikel plus mo, thanh sewa mai. Jika mo digabung dengan kata benda dibutuhkan ga atau o, maka ga atau o dihapuskan. Jika selain kata benda tersebut, contohnya ni, de, kara, made, to dibubuhkan di belakangnya. He boleh dihapus dan juga boleh untuk tidak dihapuskan. Contohnya hogani mo, iru arima. Selain itu masih ada macam-macam. Toko dalam kurung he mo ikimasen, tidak pergi kemana-mana. Jadi fungsinya itu untuk dalam Indonesianya seperti juga atau bahkan atau sama sekali tapi dalam bentuk negatif. Contohnya watashi wa kohi mo nomimasu, saya juga minum kopi. Pang mo tabemasu, makan roti juga. Naga koni mo ikimasu, pergi ke sekolahan juga. Nani mo tabemasu, yang tidak makan apa-apa. Doko ni mo ikimasu, yang tidak pergi kemana-mana. Minasan, kyou wa otsukara sama deshita. Arigatou gozaimasu.